Public relations atau yang sering kita sebut PR adalah salah satu bagian penting dalam dunia komunikasi. Tapi apa sih sebenarnya PR itu? Gimana ya sejarahnya? Dan seperti apa peran PR di zaman sekarang? Yuk kita bahas bareng-bareng. Di abad ke-19, PR di Amerika tuh masih simpel banget, bahkan cenderung manipulatif. Ini disebut era publicity, kayak yang dilakukan PT Barnum, si Raja Sirkus. Dia jago banget bikin aksi sensasional biar orang tertarik. Buat dia yang penting ramai dan terkenal. Soal bener atau enggak, ya belakangan deh. Tapi semuanya mulai berubah di awal abad ke-20. Muncullah Ivy Lee, seorang jurnalis yang punya ide beda. Dia bilang, kita harus terbuka dan jujur ke media. Nah, lewat Declaration of Principles tahun 1906, dia ngajarin PR buat nggak cuma nyari perhatian, tapi juga jaga kepercayaan publik. Karena itu, Ivy Lee sering disebut sebagai Bapak PR modern. Nggak lama setelah Ivy Lee, ada Edward Bernays, keponakan dari Sigmund Freud. Dia bawa PR ke level yang lebih ilmiah. Dengan pengetahuan psikologi massa, dia nunjukin kalau opini publik itu bisa dibentuk dengan cara yang terencana. Bernays nyiptain istilah Public Relations Council dan nulis buku terkenal kayak Crystallizing Public Opinion and Propaganda yang jadi dasar penting banget buat dunia PR. Setelah Perang Dunia Kedua, PR makin berkembang dan jadi profesi global. Lahir juga organisasi kayak PRSA dan IPRA yang bikin PR mulai masuk ke dunia pemerintahan, politik, bahkan diplomasi. Fokus PR juga makin luas, nggak cuma soal krisis, tapi juga strategi komunikasi jangka panjang. Masuk ke tahun 1980 sampai 1990-an, PR mulai nyatu sama dunia marketing. Mulai deh muncul istilah kayak komunikasi pemasaran terpadu. PR jadi alat penting buat bangun reputasi global, tanggung jawab sosial perusahaan, sampai hubungan lintas budaya. Terus pas era digital mulai tahun 1990-an, PR ketemu alat baru, contohnya website, email, dan forum online. Komunikasi jadi dua arah, lebih cepat dan tentu lebih terbuka. Tapi perubahan paling besar ya sekarang ini. Di era media sosial dan teknologi digital, PR bukan cuma soal pencitraan aja. Sekarang PR itu lebih ke dialog aktif, yaitu ngobrol langsung sama publik lewat platform digital, sambil tetap jaga transparansi dan kepercayaan. PR itu soal menjalin hubungan antara organisasi dan banyak pihak, kayak karyawan, pelanggan, media, sampai komunitas digital. Menurut Grunig dan Han, PR itu intinya ngatur komunikasi antara organisasi dan publiknya. Dan komunikasi yang bagus itu harus dua arah ya, bukan cuma ngomong, tapi juga harus dengerin, karena publik juga pengen didengar dan dihargai. Di dunia kerja, PR itu juga punya banyak bagian loh. Ada yang urus media, ada yang khusus tangani krisis, acara, bahkan urusan digital. Biasanya, tim PR punya orang-orang dengan peran beda-beda. Misalnya, media relations, event coordinator, crisis manager, sampai social media specialist. Semuanya kerja bareng buat jaga nama baik organisasi. Tahu nggak sih, PR sekarang tuh udah beda banget loh dari zaman dulu. Teknologi bikin semuanya jadi serba cepat dan luas. Dulu cukup kirim press release ke media, sekarang harus aktif di media sosial, kolaborasi sama influencer, dan siap tanggap kalau ada krisis online. Di Indonesia, banyak perusahaan juga mulai gabungin PR sama digital marketing. PR sekarang makin data-driven. Mereka bisa tahu apa yang publik pikirin lewat analitik dan langsung respon. Keren kan? Dengan makin majunya teknologi, peran public relations juga ikut berkembang. Nggak lagi sebatas mengatur konferensi pers atau kirim press release. PR masa kini harus luas, cepat tanggap, dan mampu menjangkau berbagai platform digital. Mereka berperan sebagai penjaga reputasi, penghubung antara organisasi dan publik, hingga pengelola krisis di media sosial. Di zaman sekarang, PR juga punya tantangan baru loh, yaitu banjir informasi, hoax, budaya digital yang cepat berubah, dan tekanan publik yang datang dari berbagai arah. Itulah kenapa seorang PR dituntut punya skill komunikasi yang baik, peka terhadap isu sosial, terbuka terhadap teknologi, dan tentu saja bisa dipercaya. Siapa ya yang bisa jadi PR? Jawabannya, siapa saja yang mampu membangun kepercayaan publik, berpikir strategis, dan mampu jadi jembatan komunikasi yang bijak antara organisasi dan masyarakat.
Di dunia yang makin kompleks ini, PR bukan hanya profesi ya, tapi juga peran penting dalam menjaga keterhubungan antar manusia. Kedepannya, PR bakal makin digital, makin cepat, dan makin canggih. Tapi prinsip dasarnya nggak berubah ya, tetap harus jaga kepercayaan publik. Meski alat dan medianya berubah, PR tetap butuh empati, strategi, dan kemampuan komunikasi yang oke. So, PR itu bukan cuma soal ngomong di depan umum ya, atau bikin kampanye keren, tapi soal membangun dan merawat hubungan yang baik dengan publik. Itulah PR, dulu, sekarang, dan nanti.